Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam renungan malam Resort GKS Sampit edisi 31 Oktober tahun 2025. Sesuai dengan Almanak Nas GKE, maka Nas yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini didasarkan dalam kitab Habakuk pasal 1 ayat 5 sampai dengan ke-17. Saat ini saya hanya membacakan 2 ayat saja bagi kita semua, yaitu pada ayat ke-12 sampai dengan ayat ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah Kau tetapkan Dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah Kau tentukan Dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Amin untuk pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam keseluruhan nas ini itu menggambarkan tentang orang Kasdim, yaitu bangsa Babel, kerajaan Babel yang dipakai Tuhan untuk menghukum bangsa Yehuda. Nah, hal inilah yang membuat Nabi Habakuk mengeluh. Dia tahu persis bangsa Babel, mereka itu 2 kali lipat lebih jahat daripada bangsa Yehuda. Jadi di sini Habakuk protes. Dia sangat heran mengapa bangsa yang sangat jahat malah dipakai Tuhan untuk menghukum kejahatan bangsa Yehuda. Di tengah segala kebimbangannya itu, Nabi Habakuk tetap mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Pada ayat ke-12, Habakuk berkata seperti ini. Bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Seruan Habakuk ini menunjukkan bahwa dia mengenal betul karakter Allah. Dia sadar bahwa sejak dahulu sampai selama-lamanya Allah yang dia kenal adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang penuh dengan kuasa. Habakuk juga mengenal Allah sebagai pribadi yang Maha Kudus, yang suci, yang tidak kompromi terhadap segala dosa dan pelanggaran. Melalui pengenalan Habakuk tentang karakter Allah, maka bagian yang perlu kita perhatikan ialah karena Allah itu suci, maka kita pun harus berusaha untuk hidup benar, hidup dalam kekudusan di hadapan Allah. Kalau dalam hidup ini kita melihat ketidakadilan, mereka yang hidupnya menyimpang justru seringkali bahagia, seperti tidak ada masalah. Sementara kita yang berusaha untuk terus hidup di jalan yang benar, yang kudus, malah justru membuat kita sering berhadapan dengan masalah, dengan berbagai pergumulan. Kita akhirnya bertanya-tanya, di mana letak keadilan Tuhan? Ragu, bimbang, pertanyaan-pertanyaan seperti ini semuanya adalah hal yang wajar, manusiawi. Namun jangan sampai semua keraguan itu membuat kita berhenti untuk berbuat benar, tidak lagi mau hidup dalam kekudusan. Misalnya saja, buktinya dia sering merendahkan orang lain, tapi dia aman-aman saja, damai hidupnya. Gak apa-apa kalau sekali-sekali saya merendahkan orang lain juga. Nah, pikiran-pikiran seperti ini bisa saja kita alami. Kita akhirnya tergoda untuk melakukan berbagai penyimpangan. Ini bahayanya. Jangan biarkan godaan apapun itu merusak kekudusan hidup kita. Jika kita sadar bahwa
perbuatan itu salah, menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, mari kita sadar, mengusahakan diri kita untuk segera menjauh dari setiap perbuatan yang tidak baik. Ingat bahwa kita adalah umat Allah yang dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai kekudusan, kata kudus itu bahasa Ibraninya diterjemahkan dengan kata kyodesi, yang artinya sesuatu yang dipisahkan. Maksudnya dipisahkan di sini ialah sesuatu atau seseorang yang berbeda dari yang biasanya. Misalnya, di lingkungan sekitar kita ada kebiasaan yang lazim terjadi di mana orang-orang suka mengumpat, suka mengucapkan kata-kata yang tidak baik, bahkan suka merendahkan orang lain. Nah, seandainya ini terjadi di sekitar kita, maka kita harus berbeda dari kebiasaan yang ada. Jangan sampai kita justru ikut terpengaruh, namun kita bisa menjadi orang yang berbeda, yang terpisahkan dari kebiasaan yang tidak baik tersebut. Orang yang dapat menjadi teladan melalui setiap sikap, ucapan, dan perbuatan kita. Lebih lanjut, kata kyodesi mengandung makna sesuatu yang suci, yang sempurna. Jadi benar bahwa Allah itu kudus karena Allah itu suci, tak bercacat, begitu sempurna. Dalam kekudusannya, Nabi Habakuk sampai menyatakan bahwa mata Allah itu terlalu suci untuk melihat kejahatan, kelaliman yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Saat kita tahu bahwa kekudusan itu berkaitan dengan kesucian, kesempurnaan hidup, maka kita akan sadar bahwa hidup dalam kekudusan itu bukanlah suatu perkara yang mudah. Kita sadar bahwa kita ini tidak suci, tidak sempurna. Kita semua pernah melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Namun, bukan berarti kita sama sekali tidak mampu untuk dapat melakukannya. Dalam keterbatasan yang kita miliki, meskipun tidak mudah, kita harus mengusahakan untuk hidup dalam kekudusan. Kita harus berupaya untuk menjauhkan diri kita dari apapun yang bertentangan dari kehendak Tuhan. Kita harus terus berupaya untuk mengejar kesucian hidup. Dengan demikian, hidup kita pun akan dikuduskan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan menegaskan jika orang benar akan memperoleh kehidupan yang kekal oleh karena imannya. Jadi inilah yang perlu kita pegang, jangan pernah lelah untuk menjadi orang benar, teruslah kita hidup dalam kekudusan, karena semuanya itu tidak pernah ada yang sia-sia. Untuk itu, jangan kita pernah iri kepada cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, karena cara hidup mereka akan sangat berbeda dengan cara hidup kita. Mereka milik dunia, sementara hidup kita hanya milik Tuhan. Mari, teruslah kita melangkah di jalan yang Tuhan kehendaki, teruslah menjadi orang benar, orang yang hidupnya kudus. Jika kita setia melakukannya, percayalah, kita akan merasakan kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu nyata atas setiap kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu hidup benar, selalu menjaga dan memelihara hidup kami dalam kekudusan. Mampukanlah kami untuk terus melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, terkhususnya jemaat renungan malam, Resort GKS Sampit, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Diberkatilah hidup kami, biar kami tidak pernah kekurangan kasih Tuhan. Namun, hidup kami selalu dipenuhi dengan kasih dan damai sejahtera daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu-lah kami berseru dan berdoa. Amin. Selamat malam. Shalom.